Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita dipanggil dan dipilih memang untuk diselamatkan. Tetapi, saudara, saya mau katakan, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya untuk melakukan sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Bukan sekedar kita dipanggil dan dipilih, tetapi ada satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya lakukan, ya, yaitu supaya setiap saudara dan saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini satu hal yang harus kita kerjakan ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dipanggil dan dipilih. Ini merupakan satu anugerah yang besar buat setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mengerti akan arti panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Nah, di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan menginginkan kepada setiap kita untuk supaya kita punya komitmen, saudara. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Di dalam menjalin hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita orang percaya untuk punya komitmen, saudara. Nah, apa itu komitmen nanti akan saya jelaskan kepada saudara. Karena sekali lagi saya mau katakan, Tuhan ternyata juga punya komitmen kepada kita, saudara. Tuhan punya komitmen kepada setiap orang percaya. Ya, saya mau jelaskan apa itu komitmen, tetapi terlebih dahulu kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Kita akan buka di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan baca. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini yang barusan kita baca ini adalah sikap dari Tuhan Yesus yang sangat tegas dan sangat jelas, di mana tujuan dan keinginan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ingin lakukan untuk setiap manusia. Tujuannya sudah sangat jelas, ya, ditulis di dalam kitab Matius ini, saudara. Di dalam Matius 9 ayat 13 ini sangat jelas apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan kepada manusia. Tujuan yang disertai dengan tindakan yang nyata dan terbukti dilakukan terus-menerus. Ya, saya ulangi saudara ya. Tujuan yang disertai dengan tindakan yang nyata dan terbukti dilakukan terus-menerus oleh Tuhan Yesus untuk manusia. Ya, atau bagi manusia, itulah yang dinamakan komitmen daripada Tuhan Yesus. Tujuan yang terus-menerus yang dilakukan dan nyata kepada manusia oleh Tuhan Yesus, itulah yang dinamakan komitmen Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 12 sampai 13 itu adalah komitmen Tuhan Yesus bagi manusia. Apa itu, saudara? Yaitu menjadi tabib bagi orang yang sakit dan memanggil orang berdosa untuk diselamatkan. Menjadi tabib, ya, bagi yang sakit dan memanggil orang berdosa untuk diselamatkan. Nah, saudara, sekarang sudah nyata, ya, ada komitmen dari Tuhan Yesus kepada manusia dan sangat terbukti. Bahkan saya mau katakan sudah terbukti dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya yang mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai orang-orang ketebusan daripada Tuhan Yesus? Apakah setiap kita juga punya komitmen?
Nah, kita mau buka pagi hari ini saudara ya. Komitmen apa sebenarnya yang disukai oleh Tuhan Yesus dari kita? Tentunya komitmen Tuhan Yesus itu adalah komitmen yang kita sangat sukai saudara. Karena dia menjadi tabib buat setiap kita, menyembuhkan buat setiap kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih ada di dalam lumpur dosa, dia memanggil kita, menyelamatkan kita. Itu yang kita sukai. Nah sekarang apa bagian kita saudara? Komitmen kita apa kepada Tuhan Yesus? Yang tentunya juga harus menjadi kesukaan daripada Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 saudara. Matius 28 ayat yang ke-20 ya, kita baca bersama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman saudara. Ini adalah komitmen dari manusia kepada Tuhan Yesus sebetulnya yang disukai oleh Tuhan Yesus. Apa itu saudara? Melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Amin saudara. Ini komitmen kita sebetulnya kepada Tuhan Yesus yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi ya saudara ya, saya ulangi ya, kita balik lagi apa komitmen dari Tuhan Yesus. Komitmen dari Tuhan Yesus adalah menjadi tabib bagi orang yang sakit dan memanggil orang berdosa untuk diselamatkan ya. Ini adalah komitmen Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan di atas soal komitmen, sekarang saya percaya Bapak Ibu dan saudara bisa mengerti apa itu yang dinamakan komitmen. Sebetulnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau berbicara soal komitmen, saya mau tanya sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita berbicara soal komitmen. Saya mau jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Komitmen adalah merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu oleh diri sendiri dan ada hubungannya dengan orang lain dan dilakukan terus menerus. Itu namanya komitmen. Itu namanya komitmen. Berarti komitmen itu saya mau katakan sejalan erat dengan yang namanya hubungan. Kan dilakukan kepada orang lain saudara, dilakukan oleh diri kita tetapi ada hubungannya dengan orang lain. Berarti ada hubungannya dengan yang namanya hubungan saudara. Hubungan akan berjalan dengan baik jika ada komitmen. Hubungan akan berjalan dengan baik jika ada komitmen, dan hubungan akan berjalan dengan baik jika komitmen itu benar-benar dilakukan, maka akan terjadi keharmonisan saudara. Ini yang namanya komitmen. Jadi saya mau setiap orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan memang dibutuhkan yang namanya komitmen saudara. Kalau saudara mau berhubungan dengan Tuhan, tentunya saudara perlu punya komitmen. Betul saudara ya? Punya komitmen dengan Tuhan. Atau setiap orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan membutuhkan untuk dikerjakan dan dilakukan terus menerus. Mengerjakan terus menerus. Komitmen kan seperti itu saudara ya. Mengerjakan terus menerus. Nah, orang yang ingin hubungannya terus baik akan terus pula menjaga komitmennya dengan sungguh-sungguh di dalam berhubungan, di dalam melakukan hubungan. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hubungan yang terjadi terus-menerus inilah yang bisa menghasilkan kesepakatan saudara. Kalau saudara punya hubungan dengan orang, kalau dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan intent, dilakukan dengan intim, maka akan menghasilkan yang namanya kesepakatan. Nah, mustahil terjadi kesepakatan tanpa hubungan yang berkomitmen. Mustahil saudara, mustahil. Hubungan yang sepakat inilah yang menghadirkan berkat Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ayo saudara, saya kembali ingatkan di dalam segala hal yang kita lakukan, jika ingin kesepakatan harus ada hubungan yang berkomitmen. Ada hubungan yang berkomitmen. Apa saja itu saudara? Di dalam segala hal.
Di dalam pekerjaan saudara, saudara juga butuh yang namanya komitmen. Karena ada hubungan antara saudara dengan bos, kan gitu. Kalau tidak ada komitmen, mustahil akan terjadi satu keharmonisan yang indah. Dan terjadi kesepakatan yang bisa mendatangkan berkat. Tanpa komitmen, mustahil akan terjadi berkat di dalam pekerjaan yang saudara lakukan. Betul betul saudara. Ada komitmen saudara di dalam melakukan ini. Apalagi saudara, di dalam rumah tangga juga perlu loh komitmen saudara. Nggak bisa saudara berjalan sendiri. Ya, di kehidupan suami istri perlu nggak adanya komitmen? Perlu saudara. Perlu. Kalau saudara hidup sebagai pasangan suami istri tidak ada komitmen, tidak ada komitmen sama, maka saya yakin tidak ada hubungan yang intim. Maka saya percaya hubungan suami istri akan menjadi hubungan yang hambar. Dan sekali lagi, ketika tidak ada kesepakatan, maka berkat Tuhan itu juga tidak akan tercurah loh saudara. Suami istri perlu yang namanya adanya kesepakatan, namanya hubungan yang intim. Makanya kalau suami istri di dalam kehidupan berkeluarga bertengkar, boleh nggak saudara? Ya kadang bisa terjadi namanya pertengkaran, ya kan? Di mana di sini yang saudara sudah hubungan suami istri tidak pernah bertengkar? Kalau ada, saya akan angkat topi dan mungkin angkat. Saya rasa semua pasti benar bertengkar. Saya hidup 30 tahun lebih dengan istri juga bisa bertengkar. Bisa terjadi pertengkaran saudara. Tetapi saya mau katakan ketika kita ada terjadi gesekan, tetap ingat saudara. Saudara harus punya komitmen. Jangan sampai keluar kata-kata yang terlalu menjadi dasar yang tidak perlu saudara keluarkan. Ya, contoh ketika ada pertengkaran, wes balik saja kamu ke rumah orang tuamu. Aku tak nyanggede wong tuaku. Benar nggak ini saudara? Nggak boleh, nggak boleh. Bertengkar itu wajar namanya suami istri. Tapi jangan sampai ketika kita bertengkar, maka lagu yang diciptakan orang dunia itu kita lakukan. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Wah, gawat saudara. Ini berarti tidak ada hubungan yang intim. Kalau tidak ada hubungan yang intim, maka tidak ada kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan, maka tidak ada berkat tercurah, saudara. Saudara lihat, ketika di dalam segala perkara, saya dengan istri juga seperti itu. Ketika memuji Tuhan pun, ada kesepakatan. Saya langsung buru-buru kita bergandengan tangan. Ketika menyembah Tuhan, juga ada kesepakatan. Kita kesepakatan. Makanya saya minta di dalam setiap kehidupan rumah tangga, ada mesbah doa. Ada kesepakatan, saudara. Ada hubungan antara saudara dan istri, juga ada hubungan antara pasangan ini dengan Tuhan. Maka ketika itu dilakukan, berkat itu akan tercurah. Amin. Itu yang dilakukan, saudara. Nah, di gereja juga seperti itu, saudara. Ya kan? Perlu nggak yang namanya komitmen? Perlu, saudara. Di gereja ada komitmen perlu. Ya. Ketika saudara sudah ditunjuk mungkin sebagai pelayan Tuhan. Saya sangat tersentuh kemarin, saudara. Ketika worship leader ini, saya telepon, suaranya serak, saudara. Saya kaget, wih, serak. Ya apa besok pelayanan ini? Ternyata worship leader ini punya komitmen. Aku tetap melayani. Ini komitmen, saudara. Tetap melayani di gereja walaupun suara serak. Tetap datang ke gereja walaupun dalam masa pengobatan, ya kan? Ini komitmen loh, saudara. Tetap datang, tetap mau hadir di gereja, tetap bisa menghadiri di mana pertemuan dengan Tuhan di dalam gereja. Ini adalah merupakan satu komitmen daripada pelayan Tuhan kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada anaknya, yaitu saudara dan saya, dalam semua hal, termasuk dalam komitmen berhubungan dengan manusia yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh. Ada satu lagi komitmen Tuhan Yesus kepada manusia,
yang sangat luar biasa. Kita manusia ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diangkat, saudara, dari orang yang berdosa, dari orang yang sudah tidak ada artinya, diangkat, dijadikan sahabat, bahkan dijadikan anaknya. Ini adalah komitmen daripada Tuhan Yesus kepada anaknya. Sekarang saya mau kita sama-sama baca di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-6, ya. Komitmen dari Tuhan Yesus kepada anaknya, yaitu saudara dan saya. Kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 6. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji nama Tuhan. Komitmen Tuhan Yesus kepada kita sebagai anaknya, Tuhan Yesus yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya yang dimaksud di sini adalah kita, yaitu saudara dan saya, yang mengepalai kita benar-benar dilakukan dengan setia oleh Tuhan. Dilakukan dengan setia. Nah, saudara, kita perlu yang namanya hubungan di dalam perjalanan hidup dengan Tuhan. Kita perlu, sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hubungan akan menjadi indah dan baik karena ada komitmen, dan komitmen itu dilakukan oleh kedua belah pihak dengan setia. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Amin. Jadi kita sudah tahu dan sangat mengerti jika Tuhan Yesus sudah menyatakan komitmennya kepada saudara dan saya, jikalau Tuhan Yesus itu sebagai yang mengepalai rumahnya dengan setia. Sebagai kepala dari rumahnya, yaitu kita ini adalah rumahnya Tuhan Yesus. Selain setia, Tuhan Yesus juga ingin memberikan kesehatan kepada kita. Betul, saudara, ya? Ingin memberikan kesehatan. Ayo kita baca lagi komitmen Tuhan Yesus di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara, kesehatan bukan cuma secara fisik tentunya. Ketika Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya, Tuhan ingin menyembuhkan sebagai tabib. Tentunya kesehatan itu bukan cuma secara fisik, tetapi kesehatan juga di dalam segala hal. Nah, sekarang apapun yang menjadi penyakit di dalam hidup kita, mari kita bawa kepada Yesus dengan melakukan hubungan yang berkomitmen dengan Tuhan. Secara intim, secara terus-menerus dan terus-menerus. Ya, saudara, ini yang harus kita kerjakan. Ketika saudara sekarang merasakan mungkin, waduh Pak, aku sekarang sedang berada di dalam titik nadir mungkin. Aku sekarang sedang menderita, Pak. Aku sekarang sedang mengalami banyak hal, Pak. Aku sekarang mungkin lagi berdosa, Pak. Kan gitu ya. Nah, saudara, saya mau katakan, justru dalam keadaan yang terpuruk, yang sedang sakit dan menderita, apalagi sedang berdosa menurut saudara, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Jangan dibalik. Malah ketika banyak persoalan, banyak masalah, hati sedang sedih, kita sedang terpuruk, di titik paling nadir, paling tidak enak, kita malah nggak mau datang ke gereja, nggak mau datang kepada Tuhan, nggak mau menghampiri Tuhan. Ini keliru, saudara. Malah kebalik. Justru dalam keadaan senang atau keadaan yang susah, datanglah kepada Tuhan. Malah dalam keadaan yang susah dan terpuruk, Tuhan mengundang kita, saudara. Ada ayatnya, saudara. Kita lihat di Matius 11:28. Ini ayat yang favorit yang saudara sering dengar, saudara. Di dalam Matius 11 ayat yang 28. Dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberi apa, saudara? Kelegaan kepadamu.
Ingat saudara ya, jika Tuhan sudah menyatakan dan membuktikannya kepada kita sekarang, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, ketika hubungan kita dengan Tuhan saat ini haruslah menjadi yang utama, harus dan wajib kita perlu yang namanya komitmen. Kita harus sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan hubungan yang intim dan terus-menerus kita lakukan. Ada tokoh di dalam Alkitab yang sangat berkomitmen. Kita mau belajar sebentar saudara ya. Ada tokoh di Alkitab yang sangat-sangat berkomitmen. Kalau kita lihat ada 3 orang ya yang sangat punya komitmen kepada Tuhan. Ini teman-teman Daniel saudara di Perjanjian Lama, yaitu Sadrak atau Hananya, Mesak atau Misael, dan Abednego atau Asaria. Mereka adalah orang-orang muda dari suku Yehuda, termasuk Daniel atau yang dinamakan Belshazzar. Ini adalah orang-orang muda yang sangat punya komitmen di hadapan Tuhan. Nah, zaman itu adalah zaman pada waktu Raja Nebukadnezar. Mereka anak-anak muda yang sangat luar biasa, pintar, punya hikmat dari keturunan raja dan kaum bangsawan Israel, saudara, yang dibuang kepada bangsa yang besar, ya, di bangsa Babel. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Nebukadnezar. Mereka dipilih dan disekolahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk dijadikan pegawainya kelak setelah mereka dididik selama 3 tahun. Itu ada di Alkitab saudara, nanti saudara baca. 3 tahun mereka dididik. Kalau sekarang itu sepertinya mereka diambil untuk dididik dan terus dipekerjakan di pemerintahan Nebukadnezar. Nah, menarik ketika mereka yang terpilih untuk dididik di dalam camp pendidikan, kalau saya bilang saudara, mereka tidak mau memakan makanan yang dimakan oleh raja. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan memakan makanan Raja Nebukadnezar. Kan itu saudara ceritanya ya di Alkitab. Sampai penjaga mereka itu menjadi takut. Mentor-mentor mereka itu menjadi takut. Jangan-jangan kamu akan kurus kering. Jangan-jangan kamu tidak punya gizi. Karena kamu itu ternyata cuma makan sayur dan minum air putih. Ini makanan yang mereka makan. Tetapi mereka mengatakan, kasih aku waktu 10 hari untuk makan makanan sayur dan air putih, dan nanti lihat buktinya dengan teman-temanku yang lain. Dan mereka berempat ini adalah anak-anak muda yang punya hubungan berkomitmen dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan nyatakan saudara, ternyata mereka jauh lebih unggul, mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih kelihatan segar saudara. Nah, ada satu kejadian yang sangat luar biasa dan menjadi saksi yang nyata buat Raja Nebukadnezar jika mereka adalah pribadi yang punya komitmen dengan Tuhan. Ada satu contoh ya, ada satu kejadian yang luar biasa yang menjadi saksi sampai hari ini yang ditulis di dalam Alkitab, di mana mereka anak-anak muda ini adalah pribadi yang menunjukkan komitmennya di dalam berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja Nebukadnezar. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini komitmen loh saudara, daripada anak-anak muda ini. Jika Tuhan menolong saya, jika Tuhan memberkati saya, jika Tuhan tidak memberkati saya, maka aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Kan begitu saudara. Jika engkau tidak menolong saya, jika Tuhanku tidak menolong aku akan tetap setia menyembah kepada Tuhanku. Ini komitmen dia berhubungan dengan Tuhan. Sekarang seperti itu juga kan kita.
Apakah kita juga bisa melakukan hal itu, saudara? Jika kita sekarang Tuhan tidak tolong rasanya merasakan, apakah tetap kita menyembah kepada Tuhan? Apakah tetap kita punya hubungan dengan Tuhan secara intim? Nah, ketika anak-anak muda ini melakukan komitmen, ketika anak-anak muda ini menjalankan apa yang tetap dia lakukan di dalam hubungan dia dengan Tuhan, saya mau katakan, dahsyat terjadi, saudara. Dahsyat. Perkataan yang barusan kita baca tadi di Alkitab, ini tidak akan mungkin terjadi jika mereka tidak punya komitmen dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan, masihkah kita punya komitmen dengan Tuhan? Meski hujan dingin, aku tetap ke gereja. Kan gitu, ini komitmen, saudara. Meski sakit, asal bisa jalan dan duduk di gereja, aku akan tetap berangkat ke gereja. Ini komitmen loh, saudara. Ini komitmen kita dengan Tuhan. Ya kan? Mesti tanganku habis patah, dioperasi, aku tetap ke gereja. Ini komitmen loh, saudara. Ya kan? Komitmen dengan Tuhan. Jangan cuma sekali mungkin hujan rintik-rintik, wah wis kesempatan nggak ke gereja. Ya kan? Atau mungkin ada tetangganya gini punya gawe, wis kayaknya gereja, kesempatan. Padahal kita ini ke gereja cuma 2 jam. Dari 24 jam kali 7 yang saudara punya, cuma 2 jam kasihkan ke Tuhan. Kok eman toh, saudara? Cuma 2 jam loh, saudara. Dari 24 jam kali 7. Saya sangat bersyukur kalau di tempat ini tidak ada. Ya kan? Saya lihat Pak Lim juga gitu. Hari Sabtu khusus nggak mau buka. Padahal Sabtu mestinya kalau dihitung-hitung secara manusia rame ya. Banyak anak-anak muda nongkrong-nongkrong bisa ke warung kan gitu. Tapi karena komitmen dengan Tuhan, maka saya katakan tetap melakukan. Ya, tetap tutup karena besok aku ke gereja. Itu memberikan waktunya kepada Tuhan. Itu namanya komitmen dengan Tuhan. Dan orang yang seperti ini saya percaya adalah orang-orang yang hidup dari berkat Tuhan. Ya, saudara, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Orang-orang yang berkomitmen berhubungan dengan Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Hidup menjadikan Tuhan segala-galanya. Bukan sebaliknya. Banyak alasan untuk tidak berkomitmen dengan Tuhan. Banyak alasan untuk tidak menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Apalagi kalau ada pekerjaan. Wah wes, tak kerja sih Tuhan. Nanti kalau sudah bekerja, aku baru datang kepada Tuhan. Ya kalau masih ada waktu, saudara. Jadi sekali lagi, manfaatkan komitmen kita dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, ibadah itu juga memerlukan komitmen kita di dalam berhubungan dengan Tuhan. Kita baca terus ya, saudara, apa yang terjadi di dalam Daniel 3 ayat yang ke-27. Kita lihat ayat ke-27, Daniel 3 ayat ke-27 sampai ke-30. Ya, saya baca, saudara dengarkan firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-27 sampai 30. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mereka pun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30 ini sangat menarik, saudara. Ayat 30.
Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara bisa bayangkan, dari orang buangan ketika disuruh menyembah kepada Allah yang lain, dia tolak karena dia punya komitmen dengan Tuhan, maka dimasukkan ke dapur api. Di dapur api ini bukan panasnya yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Tetapi ajaibnya di dalam perapian ternyata bukan cuma 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi raja melihat ada 4 orang yang ada di dalamnya, dan mereka tidak mengalami kebakaran. Maka sejak saat itu Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa Allah mereka ini Allah yang benar. Bahkan Raja Abednego mengatakan, kalau orang menghina Allah mereka, maka yang menghina itu akan dipenggal kepalanya, rumahnya akan dihancurkan. Ya kan? Ini ditulis di Alkitab, dan dikatakan sekali lagi, raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dahsyat saudara ya. Ini orang yang punya komitmen pasti diangkat oleh Tuhan. Percaya saudara? Orang yang punya komitmen dengan Tuhan pasti diangkat oleh Tuhan. Orang yang punya komitmen kepada Tuhan pasti mengalami mujizat daripada Tuhan. Terbukti saudara, dia berkomitmen dan mujizat terjadi. Orang yang punya komitmen pasti ada di dalam tangan Tuhan. Kelihatannya ada masuk di dalam lembah kekelaman, ya kan? Mengalami masalah, harus sampai dihukum, sampai dimasukkan ke perapian, tapi tetap punya komitmen. Nah saudara, apakah kita juga seperti itu? Ketika kita di dalam masalah, seolah-olah sudah sangat kepepet, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapkah kita punya komitmen dengan Tuhan? Tetap punya komitmen dengan Tuhan. Nah saudara, ketika kita tetap punya komitmen dengan Tuhan, maka seperti Daniel, saya percaya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-teman Daniel ini, maka kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Kita lihat saudara, Daniel itu juga melakukan hal yang sama. Dia berkomitmen dengan luar biasa. Kita lihat bagaimana komitmen Daniel ketika berhubungan dengan Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Kita lihat saudara ya. Daniel 6 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Daniel 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, saudara lihat ayat berikutnya. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti, ini saudara, ini menarik saudara, seperti yang biasa dilakukannya. Berarti itu bukan cuma ada masalah, dia berlutut, dia menyembah kepada Tuhan, tetapi itulah yang dilakukan oleh Daniel setiap hari seperti yang biasa dilakukannya. Ini komitmen Daniel saudara, ini komitmen Daniel. Nah saudara, ada komitmen berhubungan dengan Tuhan. Daniel punya komitmen untuk itu di dalam berhubungan dengan Tuhan, dan hasilnya kita lihat saudara di dalam Daniel 2 ayat yang ke-46. Kita lihat saudara, Daniel 2 ayat yang ke-46. Kita baca nanti sampai ke-48. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Saudara lihat, dahsyat saudara. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan akan mengalami banyak mujizat. Kita sudah buktikan berkali-kali saudara. Ketika kita benar-benar berkomitmen segala sesuatu dengan Tuhan, maka hal yang nampaknya itu tidak mungkin, nggak bisa ini, nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin lah, nggak bisa lah Pak. Saudara lihat, di dalam kitab ini pun ternyata juga sama. Seorang raja, di mana dia ini sebagai orang buangan, tetapi rajanya bisa menyembah dia loh saudara. Apa nggak dahsyat saudara? Ya, kita lihat. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban
dan bau-bauan kepadanya. Wow, saya rasakan ini atmosfer ilahi yang dahsyat. Makanya ketika orang punya komitmen dengan Tuhan, gak usah bingung saudara. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang sedang kita alami, ketika kita tetap punya komitmen dengan Tuhan, maka mujizat itu pasti terjadi. Hal yang gak mungkin, mereka gak bisa Pak, gak mungkin Pak, mustahil lah Pak. Ketika kita tetap punya komitmen dengan berhubungan dengan Tuhan, maka hal itu, mujizat itu akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Saya secara pribadi juga mempraktekkan saudara. Jangan dikira namanya pendeta juga tidak mempraktekkan. Tetap mempraktekkan komitmen dengan Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Benar-benar berkomitmen di dalam hubungan dengan Tuhan secara intim. Ketika itu dilakukan, banyak mujizat yang terjadi. Orang lain mungkin menganggap biasa Pak, itu biasa terjadi. Ya bagi dia. Tapi bagi kita hamba Tuhan kadang hal yang menurut mereka biasa bisa menjadi yang nggak biasa. Tapi Tuhan nyatakan semuanya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan saudara, ketika kita mau melihat atau merasakan dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita, seperti raja penjajah yaitu Nebukadnezar ingin menyembah kepada yang dijajah, maka saya mau katakan punyalah hubungan yang berkomitmen dengan Tuhan. Komitmenlah dengan Tuhan. Maka saya yakin dari seorang pemuda yang dijajah, maka raja penjajah itu akan menyembah kepada pemuda ini. Demikian juga dengan kita. Saat ini hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, bukan cuma itu, tapi Raja Nebukadnezar sampai memberikan salah satu wilayah untuk dikuasai oleh Daniel untuk dijadikan penguasa. Tetapi ternyata Daniel memberikannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara baca di dalam ayat ini. Nah saudara, sekali lagi saya mau rangkum di dalam komitmen dengan Tuhan. Yang pertama, ada penyertaan daripada Tuhan. Ini saudara catat baik-baik. Yang kedua, di dalam komitmen kita dengan Tuhan, ada mujizat pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, di dalam komitmen dengan Tuhan, ada masa depan penuh pengharapan. Ini yang harus saudara pegang erat sebagai orang-orang percaya. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Ayo saudara yang belum berkomitmen, saya mau katakan kepada saudara, saat ini ambillah komitmen dengan Tuhan. Berkomitmenlah dengan Tuhan. Jangan ditunda lagi. Jangan pikir-pikir lagi saudara. Semakin saudara pikir, semakin mujizat tidak akan terjadi. Semakin saudara berpikir, saudara tidak akan mengalami banyak mujizat. Yang diperlukan adalah melangkah, melangkah, dan melangkah, melangkah. Berkomitmen dengan Tuhan. Mau saudara? Lakukan itu saudara, sungguh. Semuanya ketika saudara lakukan, bukan cuma dengan Tuhan, ketika saudara punya komitmen dengan Tuhan, saya yakin di dalam segala hal pun saudara akan berkomitmen. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan, sebetulnya gampang kok tandanya saudara. Dia pasti berkomitmen juga dengan hal-hal yang lain. Termasuk di dalam, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, di dalam pekerjaan, di dalam berkeluarga, di dalam kerohanian. Ini semua satu paket saudara. Kalau saudara mengaku aku dekat dengan Tuhan, tapi tidak ada komitmen di dalam kehidupan sehari-hari, saya katakan, saya curiga, jangan-jangan saudara tidak punya komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan pasti akan kelihatan di dalam segala hal di dalam hidup mereka. Amin saudara. Makanya jangan sampai ada celah orang untuk bisa membuat setiap kita menyatakan, nah kamu itu tidak punya komitmen dengan Tuhan, karena terbukti di dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak bisa menyatakannya. Makanya sebagai orang percaya, saya yakin kita mau melangkah menjadi orang yang berkomitmen dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan.
saya minta saudara benar-benar merenungkan apa yang pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya harap ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju.